nanti kayak kemarin. Iya, ingatkan Ustazah nanti ya. Kalau pas belum direcord ya nanti lupa lagi. Oke, Kemarin ya. Jadi, benda padat itu bisa berubah bentuknya dengan cara tertentu saja. Tidak serta-merta dia bisa berubah sendiri, tetapi dengan cara tertentu. Contohnya dengan cara misalnya dipotong atau misalnya digunting. Kertas yang semula bentuknya kotak, kalau Ustazah ingin memotongnya menjadi bulat, maka kertasnya akan berubah bentuk menjadi bulat. bulat. Benda-benda yang kita gunakan sehari-hari bentuknya sudah berubah bentuk dari bentuk aslinya. Misalnya, kita membeli kain ke toko kain, misalnya baju. Nah, baju itu kan terbuat dari kain. Nggak mungkin kan kita beli kain langsung kita pakai. Jadi kita bawa ke penjahit, kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, akhirnya kalau setelah itu oleh penjahit dipotong-potong, dibentuk dengan pola yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ terjadi perubahan bentuk, tetapi perubahan bentuk dia juga berubah karena adanya potongan. Nah, jadi kayak gini ya, untuk dapat mengubah benda padat menjadi bentuk lainnya, benda padat harus mendapat perlakuan tertentu. Nah, ini. Jadi benda padat itu harus mendapatkan perlakuan tertentu dulu supaya dia itu dapat berubah bentuknya. Jadi contohnya diapakan? Bisa ditekan, bisa dipahat, bisa dipotong, bisa diraut, bisa dibor, digergaji, dan diamplas. Jadi ini adalah benda padat yang akhirnya dia berubah bentuknya. Tidak seperti bentuk awalnya. Misalnya di rumah itu memiliki pintu. Pintu terbuat dari apa? Pintu terbuat dari kayu kan? Nah, mungkin Kak, kalau misalnya kita tidak merubah bentuk asalnya, kayu yang baru dipotong kita taruh di depan gawang pintu kita. Kan tidak mungkin. Akhirnya oleh tukang pintunya itu dipotong-potong, dibentuk menjadi daun daun pintu. Nah, berarti boleh dicatat ya, Nak. Tulis sifat-sifat benda. Yang pertama, benda padat itu sifatnya bentuknya tetap. Oke, sekarang kita lanjut kepada benda cair. Nah, sekarang silakan diangkat gelasnya semuanya. Oke. Ini Gelas yang berisi air, airnya bentuknya seperti apa? Seperti gelas kan bentuknya. gelasnya. Kira-kira kalau kita tuang ke dalam mangkuk, airnya ini bentuknya tetap seperti gelas atau berubah seperti mangkuk? Seperti mangkuk. Seperti mangkuk. Nah, terus kalau kita tuang lagi airnya itu ke dalam sebuah botol minum, bentuknya seperti apa? Botol minum. Iya, bentuknya akan mengikuti seperti botol minum. Nah, kira-kira kalau seperti itu apa aja sifat benda cair? Nah, ini ya. Sifat yang pertama bisa dicatat ya. Bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya, ya. Jika kita menuang air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Jika kita menuang air ke dalam mangkok, maka airnya itu akan berbentuk seperti mangkok. Jika kita menuang ke dalam botol, maka airnya itu akan menjadi bentuknya seperti botol. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa benda cair dapat berubah sesuai dengan tempatnya. Jadi dimanapun kalian menempatkannya, maka air itu akan, atau bukan air, benda cair. Benda cair itu akan berbentuk seperti tempat yang ditempatinya. Nah, sekarang sifat yang kedua, benda cair dapat menempati ruangan dan mempunyai massa. Dia kayak gini menempati ruangan enggak? Menempati. Kan? Nah, dan mempunyai massa. Apa itu massa? Massa yaitu
Berat suatu benda itu dinamakan massa. Nah, coba kalian tuang air ke dalam gelas sampai penuh. Airnya tumpah keluar gelas. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruang gelas sudah terisi oleh air dengan penuh. Nah, coba kalau misalnya kita menuang air secara terus-menerus, lama-kelamaan gelas yang kita tuangi air itu dia akan menjadi penuh. Kalau dia sudah kepenuhan, maka airnya akan tumpah. Nah, itu berarti membuktikan bahwa benda cair itu dia itu menempati suatu ruang. Air mempunyai massa. Hal ini dibuktikan jika kita mengangkat gelas kosong dan gelas, perbandingannya 2 gelas ya. Pada saat kita mengangkat gelas kosong dan mengangkat gelas yang terisi oleh air atau benda cair lainnya, maka gelas yang ada isinya itu akan menjadi lebih berat daripada gelas yang kosong. Nah, berarti membuktikan bahwa benda cair itu dia memiliki massa atau memiliki berat. Sampai sini kan enggak? Sekarang permukaan benda cair selalu tenang dan datar. Oke, sekarang silahkan dilihat lagi gelasnya. Perhatikan permukaan gelasnya. Dia datar atau miring? Datar kan seperti ini. Coba kalau kita miringkan, dia miring tetapi tetap datar kan, tidak bergelombang kan air. Jadi dalam keadaan air yang tenang, permukaan air itu selalu datar. Akan tetapi jika mendapat usikan, maka dia tidak datar lagi. Mas, coba kalau kita goyang-goyang, nah, baru dia akan menjadi berat atau bergelombang airnya, ya kan? Airnya akan bergelombang. Sifat ini dapat dimanfaatkan oleh tukang bangunan. Contohnya untuk mengetahui kedataran lantai pada saat pemasangan ubin. Alat yang digunakan untuk mengukur kedataran itu dinamakan waterpress. Waterpress, maaf. Oke, lanjut ya. Sekarang sifat yang keempat. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke. Sungai itu mengalirnya pasti dari arah tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang lihat nggak? Air itu mengalirnya dari bawah ke atas, kecuali air mancur ya. Kalau air mancur itu digunakan menggunakan mesin. Pasti benda cair itu mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Tidak ada air yang naik ya. Coba perhatikan aliran sungai. Air sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Hulu sungai itu berada di pegunungan. Hulu sungai berada di pegunungan. Dan hilir itu berada di muara. Biasanya itu muara itu berakhir di laut. Hal ini membuktikan bahwa air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Coba perhatikan air terjun. Bagaimana alirannya? Sudah ada yang pernah lihat air terjun? Ya. Nah, kalau air terjun itu pasti airnya dari atas tebing turun ke bawah kan? Ya. Nggak ada yang dia itu dari sungai bawah terus airnya naik ke atas. Nggak ada kan? Nah, itu kan salah satu sifat air, ya ini benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contohnya lagi pada saat hujan. Hujan itu pasti dari atas, terus dari mengenai genteng kita, lalu dari genteng turun ke tanah, ya kan? Nggak ada yang dari genteng terus airnya naik lagi ke atas, kan nggak ada kan? Jadi air juga dapat mengalir dari tempat rendah ke tempat yang air juga dapat mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Contohnya
air dari dalam tanah itu ditampung dalam bak penampungan yang disimpan kecuali pada saat kita menggunakan mesin, contohnya kayak air mancur, itu kan ada mesinnya, jadi ditampung terus menggunakan mesin baru airnya tuh dinaikkan. Contohnya lagi kalau kita misalnya punya pompa air kayak gini ya, jadi air itu juga dapat mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Contohnya air dari dalam tanah ditampung di dalam bak penampungan yang disimpan di atas rumah. Alat untuk mengalirkan air dari tempat rendah ke tempat tinggi disebut pompa air. Jadi kalau air itu bisa dialirkan dari tempat rendah ke tempat tinggi itu harus dengan alat, tidak bisa dia alami tiba-tiba naik ya, kecuali dia dipompa. Kalau dipompa dia baru bisa. Nah, sifat yang kelima, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Ini seperti percobaan yang pernah kalian buat kemarin. Kemarin kalian melarutkan gula kan? Ya. Nah, terus ada nggak yang pernah bikin teh celup? Saya. Nah, kalau pada saat bikin teh itu kayak ada coklat-coklat yang larut kan? Ya kan? Yang dari kantung tehnya itu dia kayak keluar dari kantung tehnya terus larut ke dalam air. Nah, jika itu membuktikan bahwa benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya lagi pada saat kita melarutkan gula atau melarutkan garam ke dalam air, kemudian kita aduk, maka yang semula garam dan air tadi dia berbentuk benda padat, setelah kita larutkan dengan zat cair yang berupa air tadi, maka benda padat yang berupa gula pasir atau garam tadi dia bisa melarut dengan air dan menyatu. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu sehingga air itu disebut dengan zat pelarut. Jadi air itu disebut dengan zat pelarut. Air dan zat yang terlarut di dalam itu disebut larutan. Ya, diingat-ingat, air itu dinamakan zat pelarut. Terus yang gula atau garam tadi setelah diaduk dengan air itu dinamakan larutan. Jadi ada larutan air, ada larutan garam, ada larutan gula. Berarti itu gula yang sudah dicampur dengan air sehingga gulanya itu melarut bercampur dengan air, itu disebut larutan. Contohnya larutan gula, artinya air yang di dalam gula terdapat gula seperti pada teh manis. Jadi sehingga air putih, air bening yang semula rasanya tawar itu menjadi berasa. Kalau kita kasih gula berarti dia rasanya menjadi manis. Kalau kita kasih garam berarti rasanya menjadi asin. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Lanjut ya. Ya, sudah. Sekarang kita belajar tentang benda gas. Nah, kalau benda gas ini setiap hari kita pakai, setiap hari kita gunakan. Pada saat kita hirup, coba kalian hirup nafas. Ambil nafas. Semuanya, ayo. Terus tangannya letakkan di depan hidung. Udara. Terus hembuskan. Begini kan sudah? Ada terasa kan? Seperti kayak ada aliran udara. Nah, jadi sifat benda gas yang pertama, benda gas terdapat di mana-mana. Jadi di mana-mana itu diliputi oleh benda gas. Dimanapun tempatnya, entah itu di kamar, entah itu di kamar mandi, entah itu di ruang tamu, di jalan, di sekolah, itu pasti ada benda gasnya. Jadi dimanapun kita berada di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut dengan
udara. Kalau tidak ada udara, maka kita tidak bisa hidup. Meskipun kita tidak dapat melihat wujudnya. Nah, ada yang di sini pernah melihat udara? Apa warnanya udara? Dari yang tahu kan? Sama. Karena udara itu tidak bisa dilihat. Jadi benda gas itu kita tidak bisa melihat wujudnya. Kita tidak dapat melihat wujud benda gas. Tetapi kita bisa merasakannya. Kayak contohnya tadi, pada saat kita menghirup nafas, kita nggak bisa melihat warna udaranya hijau, warna udaranya biru. Kita nggak bisa melihat. Tapi pada saat tangan kita letakkan di depan hidung kita terasa kayak ada udara yang keluar dari hidung kita. Contohnya lagi, pada saat kita panas terik sekali, terus kita menggunakan kipas angin, terasa kan ada angin yang bergerak. Itu berarti kita itu bisa merasakan. Nah, kayak gini kan di sini contohnya, ketika kita menggunakan kipas, badan kita terasa ada tiupan udara, angin yang merupakan udara yang bergerak. Nah, contohnya lagi pada saat kita mengkibas-kibaskan buku seperti ini. Coba tangannya, ada kan terasa seperti ada udaranya. Nah, jadi itulah yang dinamakan udara tidak bisa kita lihat, tapi hanya bisa kita rasakan. Sifat udara yang kedua yaitu benda gas menempati ruang. Jadi sama seperti benda tadi, benda gas itu dia menempati ruang sesuai dengan tempatnya. Jadi pada saat kita berada di kamar, maka benda gas itu bentuknya seperti kamar. Pada saat kita berada di ruang tamu, maka benda gas itu bentuknya sama dengan ruang tamu kita. Contohnya kayak gini, ambillah sebuah botol, apakah botol tersebut kosong? Botol tidak kosong, tetapi dia sebenarnya berisi udara. Hal ini dibuktikan jika kita masukkan botol ke dalam air dengan mulut botol dimasukkan terlebih dahulu, maka air dapat masuk ke dalam botol. Nah, nanti misalnya setelah ini bisa kalian praktek ya, botol yang masih kosong, terus kalian bawa masuk ke kamar mandi, terus tutupnya kalian buka, terus tutupnya itu kalian celupkan ke dalam air terlebih dahulu. Dia pasti akan keluar gelembung-gelembung. Kapan juga? Ada suara blebek blebek. Nanti silahkan dicoba ya. Jadi botol kalian buka, botol kosong kalian buka, terus tutupnya itu dimasukkan air terlebih dahulu. Nanti pasti akan ada gelembung-gelembungnya. Nah, sifat benda gas yang ketiga yaitu benda gas mempunyai berat. Contohnya, balon yang kempis dan balon yang berisi udara, jika kita timbang maka berat balon yang berisi udara itu akan lebih berat. Contohnya lagi seperti ini. Di rumah kalian pasti ada memiliki gas LPG kan? Yang buat masak. Nah, kira-kira gas LPG itu isinya gas kan? Karena namanya aja gas. Pasti dia isinya gas. Coba kalau diangkat, gas yang sudah kosong yang sudah habis dan gas yang masih terisi penuh baru dibeli. Pas beratan mana kira-kira? Habis. Gas yang habis? Yang ada isinya. Iya, pasti lebih berat gas yang baru dibeli yang ada isinya, karena benda gas itu memiliki berat. Jadi sama ya, kalau sifat benda padat tadi, yang pertama dia bentuk tetap. Terus benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Terus benda padat itu mempunyai volume. Nah, ini ciri-ciri benda padat, bisa digarisbawahi. Mana sih? Baterai sudah mau habis pos saja. Laptopnya saja. Yang punya buku bisa digarisbawahi. Aduh, mati. Nah. Oke,
Ini ya, jadi contoh apa sifatnya tadi ya, pertama bentuknya tetap, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, benda padat mempunyai volume. Nah, kalau yang sifat benda cair itu yang pertama, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Terus yang kedua, benda cair mempunyai ruang dan mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang selalu datar. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Enggak. Tentang muatan pembelajaran IPA. Ada. Ada yang masih belum paham atau masih kurang paham? Udah paham. Ada. Oke, kalau yang masih kurang paham boleh bertanya ya. Kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut pada halaman 6. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah Fathia. Kenapa coret-coret? Kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, berarti teks eksplanasi itu teks yang berdasarkan kenyataannya tapi bukan sejarah. Nah, kalau kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Apa sih cerita sejarah itu? Jadi, teks cerita sejarah ini merupakan teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang peristiwa atau kejadian fakta pada masa lalu atau melatar belakangi terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jadi teks ini bercerita atau menceritakan atau menjelaskan tentang peristiwa kejadian fakta pada masa lalu atau yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Contohnya seperti sejarah kemerdekaan, sejarah datangnya penjajah ke Indonesia, itu menjadi teks sejarah. Nah, adapun ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Apa sih maksudnya kronologis? Kronologis yaitu urutan peristiwa atau urutan kejadian. Jadi peristiwa atau urutan kejadian itu harus runtut. Misalnya kita belajar tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itu dimulai pada masa kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang berdiri di mana-mana. Terus ada kerajaan besar, terus kerajaan Hindu Buddha, lalu ada tumbuh kerajaan Islam. Setelah kerajaan Islam itu ada kerajaan Islam itu hampir runtuh, masuklah bangsa Eropa masuk ke Indonesia, masuk bangsa Eropa ke Indonesia. Mereka berlomba-lomba mengambil rempah-rempah, lalu bangsa Eropa datang ke Indonesia menjajah, lalu adanya perlawanan dari masyarakat Indonesia. Setelah itu setelah ada perlawanan, ada semacam perjanjian seperti perjanjian Lenggarjati, perjanjian Renville. Setelah itu ada perumusan teks proklamasi. Setelah itu baru adanya pembacaan proklamasi. Jadi itu harus urut ya, tidak boleh dibolak-balik. Misalnya datangnya penjajah dulu baru kerajaan. Nah, itu namanya terbalik. Jadi harus secara runtut. Nah, yaitu dinamakan dengan disajikan secara kronologis. Ciri yang kedua yaitu bentuk teks cerita ulang atau recount. Jadi teksnya itu menceritakan kembali apa sih yang terjadi pada zaman dahulu. Pernah terjadi apa sih di Tarakan itu? Contohnya seperti kedatangan Jepang pertama kali, kan dia itu pertama kali datang di Tarakan. Berarti kan diceritakan ulang. Seperti apa sih kejadiannya Jepang itu datang ke Pulau Tarakan, mendarat di Amal. Seperti apa kejadian dahulu itu diceritakan ulang atau di recount. Ciri yang ketiga yaitu dia memiliki struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan
reorientasi. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, ciri yang keempat itu berupa fakta. Nah, jadi teks sejarah ini harus benar-benar berupa fakta, tidak boleh dikarang-karang sendiri. Ya. Jadi dia harus benar-benar fakta, tidak boleh karangan. Nah, sekarang kita bahas tentang orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi adalah bagian ini berisi pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Jadi dia itu berisi penjelasan singkat itu kayak pembukanya, kayak hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi teks singkatnya terlebih dahulu pembukaannya. Terus yang kedua, teks yang urutan yang kedua yaitu urutan kejadian. Nah, baru di sini dijelaskan nih secara runtut bagaimana peristiwa-peristiwanya. Jadi pada bagian ini rekaman peristiwa sejarah yang terjadi disajikan menurut urutan kejadian atau dari awal kejadian hingga akhir kejadian tersebut. Jadi diruntutkan. Yang tadi Ustaz jelaskan dari awal peristiwa sampai akhir peristiwa itu namanya urutan kejadian. Jadi dari teks cerita sejarah yang biasanya ditulis secara rinci dan mendetail. Dengan demikian para pembaca akan lebih memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Pada saat kita membaca itu paham. Oh, jadi ceritanya itu kayak gini loh. Cerita awalnya itu bangsa Eropa itu datang ke Indonesia itu dengan memiliki 3 tujuan, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, nanti akan kita bahas tuh apa aja tuh gold, glory, dan gospel itu. Terus yang ketiga itu ada reorientasi. Jadi reorientasi yaitu bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari seorang penulis itu mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun ada juga beberapa teks cerita sejarah yang menambahkan bagian penutup ini. Jadi reorientasi ini boleh ada dan boleh tidak, tapi yang harus ada itu dua ini, orientasi dan urutan kejadian. Jadi dua peristiwa ini harus ada. Kalau reorientasi itu boleh ada dan boleh tidak. Nah, kayak gini ada di sini ada sejarah singkat bahasa Indonesia. Bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Untuk mempersingkat waktu, nanti insya Allah ini akan Ustazah share di grup bagi yang belum punya buku, jadi bisa membaca. Oke, dari teks cerita sejarah ada yang ditanyakan apa enggak? Ya. Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Fokus pembelajaran IPS itu halaman 11. Halaman berapa? 11. Peristiwa kedatangan KR. Nah, waktunya sudah mau habis lagi. Oke, cepat itu jelaskan ya. Jadi mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa itu berusaha melakukan penjelajahan samudra. Jadi bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia itu dimulai yang pertama kali, yaitu bukan bangsa Belanda, tetapi yang pertama kali datang menginjakkan kaki di Indonesia itu Portugis. Ya. Jadi kapal mereka pertama kali itu mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikut ini adalah bangsa Spanyol. Nah, setelah bangsa Portugis datang ke Indonesia, disusul. Kalau bangsa Portugis itu mendarat di Malaka, berarti di Pulau Sumatera, ada lagi bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol itu mendaratnya di Tidore. Jadi kalau yang Portugis tadi mendaratnya di ujung kanan, kalau Spanyol ini di timur, mereka mendaratnya di Tidore, di Maluku. Pada waktu itu, pada tahun 1521. Kalau Portugis tadi mendarat di Malaka itu pada tahun 1511. Kemudian kapal disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Nah, di sini setelah Spanyol datang, jadi Portugis nih datang ke Indonesia. Portugis
bercerita, oh di Indonesia ada negara yang sangat kaya di Asia. Namanya itu dulu bangsanya itu sangat kaya, banyak rempah-rempah. Akhirnya datang itu Spanyol ke Tidore. Oh iya, membuktikan di Tidore itu banyak rempah-rempah pala ya yang dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh. Jadi warga Eropa itu kan dingin wilayahnya. Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk dijadikan penghangat tubuh. Akhirnya Spanyol datanglah ke Tidore. Nah, setelah itu, setelah Spanyol pulang, datang lagi Inggris dan Belanda. Jadi Inggris dan Belanda itu datang pada tahun 1596. Nah, kalau berbeda dengan Portugis dan Spanyol yang mendarat di barat dan bagian timur, maka Belanda dan Belanda itu mereka pertama kali mendarat di pelabuhan Batu, jadi di tengah-tengah ya. Nah, apa aja faktor-faktor yang mendasari warga bangsa-bangsa Eropa itu datang menjelajahi negara? Yang pertama itu adalah ada tiga yang mereka tiga tujuan utama mereka, yaitu gold, gospel, dan glory. Jadi gold itu adalah adanya keinginan mencapai kekayaan. Jadi dinamakan gold. Jadi kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah, karena Indonesia kan banyak sekali rempah-rempah seperti kayak jahe, palawija kayak gitu-gitu kan banyak yang digunakan untuk menghangatkan tubuh mereka. Pada sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat mahal. Harga rempah-rempah itu semahal harga emas, makanya dinamakan gold. Atau mencari kekayaan itu diibaratkan seperti mereka mencari emas, maka dinamakan tujuannya atau misi mereka itu dinamakan misi gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk menjadi industri obat-obatan dan bumbu masak. Lalu tujuan yang kedua adalah gospel. Apa itu gospel? Mereka selain mencari rempah-rempah atau gold tadi, mereka juga menyebarkan agama yang dianutnya, yaitu agama Kristen. Selain itu, mencari kekayaan di tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan ke seluruh dunia yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis tadi tidak hanya mencari rempah-rempah datang ke Indonesia, tetapi mereka juga menyebarkan agama Katolik atau Kristen, Nasrani. Jadi mereka itu menganggap misi ini adalah misi yang suci. Misi suci untuk menyebarkan agama mereka. Yang ketiga adalah glory atau adanya keinginan mencari kejayaan. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara itu mempunyai banyak negara jajahan, maka negara itu dianggap negara yang kaya. Jadi maka negara-negara di Eropa itu berlomba-lomba datang ke Asia untuk mencari wilayah jajahan. Nah, itu negara maka disebut dengan glory atau negara yang jaya. Nama lainnya glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa itu berlomba-lomba mencari jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi kayak negara-negara di Asia kayak Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Laos. Yang tidak pernah dijajah itu adalah negara Thailand. Makanya Thailand itu mendapatkan julukan sebagai negara gajah putih karena dia tidak pernah tersentuh oleh penjajah Belanda. Seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura itu mereka pernah dijajah oleh negara Eropa. Ada yang dijajah Inggris, ada yang dijajah Belanda, ada yang dijajah Portugis, dan masih banyak lainnya. Nah, yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tujuannya itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Nah,
Jadi setelah mereka itu datang ke Indonesia, akhirnya mereka itu kan berlomba-lomba nih membuat bagaimana caranya mereka mendesain kapal yang yang modern yang bisa digunakan untuk mengarungi samudra dalam waktu yang lama dari Eropa, dari barat datang ke Asia Timur, ya. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka berlomba-lomba nih membuat teknologi baru atau membuat kapal. Jadi dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra. Ditemukannya mesiu atau persenjataan. Jadi, karena di laut itu rawan terjadi perompakan, akhirnya mereka juga mempersenjatai kapal-kapal mereka dengan mesiu. Jadi mereka itu menggunakan mesiu untuk menghadapi para pembajak di laut. Setelah itu mereka akhirnya juga menemukan kompas untuk melihat arah mata angin, sehingga para penjajah itu tidak tersesat dan tidak dulu kalau mereka itu belum menemukan kompas, mereka menggunakan kompas alami, yaitu dengan cara melihat bintang, rasi bintang. Jadi rasi bintang itu bisa dijadikan sebagai kompas alami. Nah, akhirnya mereka itu juga menemukan kompas ya, kompas yang kayak kita gunakan tuh. Jadi mereka, tapi belum semaju sekarang ya. Untuk menemukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan mereka itu bingung. Jadi pada saat cuaca mendung mereka tidak bisa melihat keadaan di luar. Akhirnya mereka menciptakan namanya kompas, dan akhirnya mereka bisa berlayar kemanapun tanpa suatu gangguan apapun. Oke, dari sini yang ditanyakan apa enggak? Tidak, Ustazah. Dan kalau kita lanjut pembelajaran kedua tentang perubahan wujud benda, itu halaman 19. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda, sekarang kita belajar tentang perubahan wujudnya. Perubahan wujudnya itu ada benda, misalnya perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Ya. Jadi benda itu berubah itu disebabkan oleh adanya lingkungan. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda meliputi peristiwa seperti kayak membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang membeku. Jadi membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Jadi yang semula bendanya itu cair, maka dia itu bisa berubah menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu lingkungan yang menjadi dingin. Contohnya pada saat kita membuat es batu. Pada saat kita membuat es batu, yaitu yang semula itu dia itu cair air, kalau kita letakkan dalam freezer karena adanya perubahan suhu yang dingin,